Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Sari Sardi, NIM 220309010, semester 2, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ayat. Ayat menurut Al-Qattan adalah sejumlah kalam Allah yang masuk ke dalam Al-Quran. Sedangkan pengertian ayat dapat kita tinjau secara etimologis. Dia terbagi menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, ayat merupakan al-mu'jizah. Ayat merupakan al-mu'jizah ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 211. Kemudian Al-Quran sebagai al-alamah atau sebagai tanda. Ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Yang ketiga, ayat sebagai al-ibrah atau pelajaran. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 67. Yang keempat, Al-Quran sebagai al-alam al-ajib atau suatu hal yang mengagumkan. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 50. Dan selanjutnya, ayat sebagai al-burhan wa adl atau ayat sebagai al-burhan wa al-adl ini dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22. Dan yang terakhir, pengertian ayat sebagai al-jami'ah atau kelompok. Jadi, pengertian ayat dari yang sudah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan, ayat adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat dan juga kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu poin yang kedua yaitu jumlah ayat dalam Al-Quran. Jumlah ayat dalam Al-Quran, ulama berpendapat bahwa terdapat 6.200 ayat. Namun terjadi perbedaan pendapat atau berselisih pendapat tentang jumlah ayat dalam Al-Quran pada angka puluhannya. Misalnya, ulama Madinah berpendapat bahwa ayat dalam Al-Quran terdiri dari 6.217 ayat. Sedangkan ulama dari Mekah berpendapat bahwa ayat Al-Quran terdiri dari 6.219 ayat. Nah, jadi perbedaannya itu terletak pada angka puluhan, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Baik, yang ketiga yaitu susunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, para ulama bersepakat bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran ini sepenuhnya bersifat taufiqih atau semata-mata berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW yang mendapat bimbingan langsung dari malaikat Jibril dan tidak ada campur tangan ijtihad para sahabat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa mushaf yang kita pakai sekarang, susunan ayat-ayatnya itu kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai surat. Langsung saja yang pertama, yakni pengertian surah. Pengertian surat dapat kita lihat atau dapat kita tinjau secara bahasa memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, surah adalah al-manzilatur rafi'ah atau artinya pemberhentian atau posisi yang tinggi atau status yang tinggi. Yang kedua, surat merupakan al-fadlu atau keutamaan. Dan yang ketiga, surah adalah asyarfu atau kemuliaan. Dan yang terakhir, surah merupakan al-alamah atau tanda. Nah, berikutnya pengertian surat dapat kita lihat dari terminologis atau secara istilah. Secara istilah, surah merupakan sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang memiliki awal dan akhir. Kemudian
pengertian surah dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni bagian atau bab yang terdapat dalam Al-Quran, seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lanjut, adapun jumlah surah dalam Al-Quran yaitu terdiri dari 114 surat, yang dimana 114 surat ini juga dibagi-bagi ke dalam beberapa kategori. Kemudian pengkategorian surah. Nah, pengkategorian surah ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, kategori surah yang tiwal atau surah-surah yang panjang. Nah, surah-surah yang termasuk ke dalam kategori tiwal ini ada 7 surah. Yang pertama Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, lalu Al-Maidah, yang keenam Al-A'raf, lalu yang ketujuh Al-Anfal ditambah sama At-Taubah, lalu menjadi 7 surah yang termasuk ke dalam kategori tiwal. Nah, kemudian yang kedua yaitu Al-Mi'un. Al-Mi'un ini adalah surah-surah seratusan. Nah, yang termasuk ke dalam kategori ini contohnya surah Al-Hud dan surah Yusuf dan juga surah-surah yang lainnya. Kemudian Al-Masani atau surat-surat, kategori surat-surat yang diulang. Nah, yang termasuk ke dalam kategori ini contohnya surah As-Sajdah. Dan yang terakhir adalah kategori Al-Mufassal atau surah-surah yang dipisahkan. Nah, surah-surah yang dipisahkan ini juga dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama Al-Mufassal At-Tiwal, yakni ayat-ayat yang pendek. Maksudnya ayat-ayat mufassal yang tergolong ayat yang panjang. Nah, yang termasuk ke dalam kategori Al-Mufassal At-Tiwal ini adalah dari surah Al-Hujurat hingga surah Al-Buruj. Kemudian yang kedua adalah Al-Mufassal Awsat atau surah-surah yang dipisahkan yang sedang. Nah, yang termasuk ke dalam kategori yang kedua ini yaitu Al-Mufassal Awsat, yakni dari surah At-Tariq hingga surah Al-Bayyinah. Dan yang terakhir adalah kategori Al-Mufassal Al-Qisar, yakni yang termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah dari surah Al-Zalzalah hingga surah An-Nas. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena kebenaran itu yang datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari syaitan. Di sini saya hanya sebagai korban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.